ya tentang pengenalan komputer dan pengantar logika serta flowchart. Ya. Jadi mata kuliah kita itu sebenarnya memang pengembangan dari ilmu matematika. Dulu kalau Anda belajar matematika dasar, inferensi atau integral dan lain sebagainya, ini salah satu pengembangannya ketika kita terapkan dalam dunia IT, dunia informatika, atau dunia komputerisasi. Nah, ini nanti termasuk kita pada kesempatan kali nanti kita juga akan bahas tentang ya bagaimana ihwal komputer itu bekerja, bagaimana program itu awalnya bisa berjalan, dasarnya dari apa, maka kita pelajari pada saat ini. Sehingga mata kuliah kita yang sekarang ini, materi kita membahas tentang logika informatika dan inferensi. Seperti itu. Ya, jadi begini, sebenarnya konsep matematika itu terus kita terapkan dalam dunia IT, dalam dunia teknologi, dalam dunia komputerisasi. Termasuk ketika nanti kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Ingat bahwa Anda belajar di teknik industri itu dalam rangka agar bisa menyelesaikan permasalahan. Dalam rangka bisa menyelesaikan permasalahan dengan keilmuan teknik-teknik engineering atau teknik-teknik keilmuan teknik-teknik industri yang Anda pelajari. Sehingga layaknya Anda adalah sebuah dokter. Dokter, ketika dokter itu menangani penyakit atau sakit, maka yang Anda tangani adalah sakitnya industri, sakitnya organisasi. Sakitnya apa? Ya banyak. Misalkan produk cacat, kecelakaan kerja, kemudian penurunan profit, ketidaktepatan waktu, terus kapasitas yang berlebih dan lain sebagainya, kelelahan, dan itu sakit-sakitnya kan tadi industri. Yaitu Anda selesaikan dengan keilmuan yang Anda pelajari di teknik industri. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, maka Anda harus tahu ini benar atau tidak. Pernyataannya benar atau tidak. Kalimatnya benar atau tidak. Kesimpulan yang diambil ketika kita mengolah data survei di lapangan itu benar atau tidak. Contohnya misalnya ada produk cacat. Gitu. Ada pernyataan atau laporan produk cacat 60% itu. Nah, Anda harus bisa ngecek kebenaran dari produk cacat. Ini benar produk cacat enggak? Laporannya benar enggak? Nah, ini harus kita cek. Gitu. Nah, karena apa? Karena ini terkait dengan metode atau teknik yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga penting ketika Anda nanti KP, kerja praktek ya di perusahaan, di magang di industri itu ada salah satu bagian namanya laporan khusus. Jadi ada dua bagian dalam KP itu. Anda buat laporan umum, itu laporan tentang perusahaan, ya sekilas pandang tentang perusahaan, gambaran umum perusahaan, proses produksinya, pemasaran, keorganisasian, dan lain sebagainya. Nah, ada laporan khusus. Laporan khusus ini menyikapi ketika Anda menemukan permasalahan yang kemudian Anda selesaikan. Nah, ketika menentukan permasalahan ini harus tepat. Gitu. Ya, kelelahan, itu, keterlambatan, produk cacat, ini harus tepat. Karena apa? Karena terkait nanti dengan metode yang nanti akan diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang apakah logika yang sudah kita pakai pernyataan itu sudah benar atau tidak terkait nanti dengan pemrograman. Ya, karena kalau logikanya salah ya program nanti tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Harusnya kita kalikan ternyata malah ditambahkan, harusnya dibagi malah dikurangi dan sebagainya. Itu nanti jadi salah program yang kita terang. Kenapa? Karena tujuannya ya kenapa kok kita menggunakan komputer itu dalam rangka untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Tujuan kita menggunakan komputer adalah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu terkait dengan biaya, efektivitas itu terkait dengan kinerja. Contohnya begini. Kalau kita menghitung perkalian gitu.
dan lain sebagainya, atau ngitung rugi laba, atau ngitung pendapatan, atau ngitung pajak dan lain sebagainya, kan kita hitung. Nah, perhitungan kita karena manual ada banyak kemungkinan salah, mungkin karena lelah, atau mungkin karena terganggu, atau mungkin karena alatnya yang tidak cermat, itu pensilnya itu blobot dan lain sebagainya, atau enggak dibaca enggak bisa gitu. Sehingga ada banyak kemungkinan itu untuk salah. Belum lagi dalam penyelesaiannya. Misalkan kalau perhitungan itu sampai ya kalau cuma satu kali mungkin selesai 1-2 menit. Tapi kalau hitungannya sampai ratusan kali, ada tumpukan sekian banyak berkas yang harus diselesaikan. Maka ini akan nanti berpengaruh karena kita manusia itu punya tingkat kelelahan. Ya, tingkat kelelahan yang nanti bisa mempengaruhi kinerja dari pekerjaan itu sendiri, pekerjaan kita. Nah, untuk itu maka dibantulah kita dengan teknologi komputer. Kalau 1 hari 1 malam komputer mungkin kuat, tapi kalau kita 1 jam saja kadang-kadang sudah merasa kelelahan. Nah, dibantulah oleh komputer. Nah, kinerja dari komputer ini harus benar. Awalnya dari mana? Dari penetapan instruksi ya, namanya instruksi. Instruksi apa ya? Karena itulah nanti yang akan dijalankan oleh komputer. Kalau salah, ya nanti ke belakangnya nanti akan salah. Penentuan service stopnya bisa salah, peramalannya bisa salah, penentuan HPP-nya bisa salah, itu penentuan suppliernya bisa salah dan lain sebagainya. Ini menghindari itu, maka proposisi atau kalimat ataupun instruksi yang nanti akan dijalankan oleh komputer dalam bentuk bahasa pemrograman ini harus. Nah, sehingga logika yang sering dipakai ketika orang belajar pertama kali tentang pemrograman komputer itu seperti ini logikanya. Jika ada suatu masalah, misalkan ini nih, tukarkan isi bejana berikut. Ada bejana A berwarna orange atau merah, ada bejana B berwarna biru. Kemudian diperintahkan kita untuk menukarkan isi bejana. Bagaimana solusinya? Ini kalau kita temukan kita bisa langsung interaksi, tapi karena ini sini kita berangkat langsung aja seperti itu. Maka orang kemudian akan kesulitan untuk ini caranya gimana kalau langsung dicampur, maka kalau langsung ditukar maka nanti akan tercampur yang bejana biru masuk ke oranye atau yang oranye masuk ke biru. Alhasil tidak tertukar karena perintahnya itu tertukar, tapi malah tercampur. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan membuat atau menyediakan bejana baru atau gelas baru, yaitu bejana C. Sehingga yang A dipindahkan dulu ke C, yaitu yang B, yang A pindahkan ke C ya, karena A itu kemudian kosong, maka kemudian B-nya baru dipindahkan ke A. Sekali lagi ya, sediakan yang baru sehingga yang A bisa dipindahkan ke yang ke C. Gitu. Nah, yang A tadi kosong karena isinya sudah dipindahkan ke B, sehingga yang B bisa ditukarkan atau dipindahkan ke A, sehingga yang B kosong. Dan kemudian yang C tadi, yang sebagai dummy-nya, sebagai cadangan wadah meja cadangnya bisa kita pindahkan ke B, sehingga alhasil tertukarlah isi bejana atau isi gelas dari A ke B dan B ke A. Nah, langkah-langkah ini namanya instruksi. Langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Dan ini tidak bisa ditukar. Oke, yang setukirnya masih di mode dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir ya. Nah, ini biar tidak tertukar. Ini tidak bisa dilompati, tidak bisa. Misalkan dari A langsung ke B tidak bisa. Jadi kenapa? Karena tertukar. Atau misalkan yang C ini langsung ke A ya tidak bisa. Harus nunggu A kosong dulu, dipindahkan dulu, kemudian baru ini namanya langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah harus runtut. Kalau dalam dunia pemrograman atau algoritma ini disebut dengan sekuen atau berurutan. Karena apa? Kalau diloncati tidak bisa. Gitu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan instruksi. Penentuan langkah-langkah ini harus. Nah, sebenarnya sulit dan tidak itu ya tergantung image kita.
Misalkan ada tas harganya 500.000, mungkin ada yang bilang oh ini mahal. Tapi begitu dibanderol 1 juta diskon 50%, wah tempatan nih murah sekali, diskon luar biasa 50% lagi, padahal harganya sama, gitu ya. Nah, sehingga pintar-pintarlah kita dalam mengolah kata-kata agar itu bisa menjadi penyemangat kita, bukan malah membuat kita menjadi pusing atau susah ya. Nah ini kita lewati aja, ini permainan angka, kalau di kelas bisa kita mainkan. Apa yang dimusnahkan komputer kemarin sudah tidak perlu saya bahas lagi ya. Bagaimana cara kerja komputer kemarin sudah dibahas. Apa yang dimaksud dengan program, oke, kemarin juga sudah dibahas. Hanya singkatnya adalah program itu algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang ditulis secara logis dan sistematis. Saya ulangi lagi. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis secara logis dan sistematis. Ketika langkah-langkah ini ditulis dalam bahasa pemrograman, maka dia disebut dengan program. Ya, disebut dengan program. Ya, program adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Tergantung, sekarang programnya apa? Program menentukan inventory, program menentukan supplier, program menentukan bonus pegawai, program untuk menentukan HPP, harga buka produk, program untuk dan lain sebagainya ya. Itu berarti dia digunakan untuk menentukan masalah itu. Ya, dan itu tersusun oleh langkah-langkah atau instruksi-instruksi. Cuma instruksinya itu begini. Kita kan tidak bisa langsung menginstruksikan komputer. Komputer hitung ini, tidak bisa. Tapi komputer hanya akan memahami dalam bahasa yang dia pahami, yaitu bahasa mesin. Nah, sehingga kita harus mengubah dari bahasa kita manusia ke dalam bahasa mesin yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, langkah-langkah tadi ketika sudah dirubah dalam bahasa pemrograman, maka kemudian dia bisa dijalankan oleh komputer, sehingga namanya nanti adalah program aplikasi. Sehingga software itu kan ada dua dulu yang sudah disampaikan harusnya ya. Ada software operasi, ada program aplikasi. Ada software operasi atau operating system, atau Windows, Linux, ya contohnya, dan program aplikasi, program yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu algoritma, ya, yang ditulis dalam bahasa program. Ya, ini saya record, nanti kalau Anda belum paham bisa diulangi lagi. Nah, untuk menerjemahkan keinginan kita, perintah kita agar bisa dipahami oleh komputer, maka dibutuhkanlah penterjemah, yaitu yang disebut dengan compiler. Ya. Compiler ini akan menerjemahkan bahasa kita, bahasa manusia ini, nanti akan kita ketik. Kalau kita nanti, kalau kita akan pakai namanya program Visual Studio, yang di sana ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Nah, bahasa pemrograman yang kita pakai nanti adalah bahasa basic. Nah, kenapa kita pakai Visual Studio? Saya sudah lakukan riset lama, saya sudah searching, sudah bandingkan, ya, dan insya Allah yang cocok untuk mahasiswa teknik industri adalah program ini. Kenapa? Karena kita dulu juga pernah alami. Ya. Kalau dengan Visual Studio itu, kita tinggal pakai saja, tombolnya kita tinggal pakai, teksturnya kita tinggal pakai, label kita tinggal pakai, kita tinggal tombol kita tinggal pakai, dan sebagainya itu sudah tersedia, kita tinggal pakai, tinggal hanya melakukan codingnya saja, tinggal langsung ke titik sasaran. Oh, ini mau kita apa ini? Isan ini mau apa nih? Tombol ini mau ngitung apa nih? Mau mengoperasikan apa nih? Kita tinggal pakai saja. Tanpa harus direbutkan untuk melakukan coding untuk membuat tombol, mengubah warna, melakukan garis, membuat kotak dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kita tinggal pakai. Beda kalau kita kan teman-teman atau mahasiswa yang di jurusan informatika atau sistem informasi, mereka kan menggeluti dunia program. Itu
coding mungkin mereka belajar. Tapi kalau kita kelamaan, ya kita tinggal yang langsung tanpa mengurangi esensi atau materi ataupun kandungan dari tujuan ini dari pembuatan program itu. Ya. Kemudian di situ. Nah, sekali lagi instruksi kita, karena kita tadi adalah penyelesaian masalah, dan kita butuh alat bantu namanya komputer. Agar komputer itu mau menjalankan perintah kita, maka instruksi kita harus diterjemahkan ke dalam bahasa komputer yang bisa dipahami. Namanya compiler. Nah, ini pengertian saja. Apa itu logika? Kenapa kita belajar logika? Ya, karena tadi instruksi itu harus bisa dijalankan. Agar bisa dijalankan, dia harus benar. Untuk mengetahui benar dan salah, maka kita harus mempelajari yang namanya logika. Urutannya seperti ini. Ya. Urutannya seperti ini. Ya. Agar program kita benar, maka instruksinya harus benar. Nah, untuk mengetahui instruksi itu benar dan salah, maka pernyataan itu harus diuji. Ilmu untuk menguji apakah ini benar atau salah, namanya ilmu logika. Gitu ya. Nah, logika sendiri berasal dari nama Yunani logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Nah, kaitan nanti ada pernyataan, ya ada instruksi, ada preposisi dan sebagainya. Itu mirip-mirip. Nah, metode ini diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Apa yang sudah benar? Sehingga yang namanya ya, namanya istilah. Tadi udah ngajar, sekarang ngajar lagi. Ya, tadi pagi ngajar jam 7:30, terus jam 9 meluncur ke kampus, baru sampai langsung ngajar. Ya, ini sudah tugas, dan tugas Anda menerima pelajaran. Ya, logika ini untuk meneliti ketepatan dari penalaran. Apakah yang kita nalarkan, yang kita sampaikan itu sudah benar atau salah? Itu logika. Dasar logika itu adalah 0 dan 1. Benar atau salah? Dasar logika atau penalaran tadi itu benar atau salah, atau 0 dan 1, atau logika biner. Sehingga dulu kemarin ketika Anda pas belajar tentang dasar komputer, maka ya, Anda kenal bahwa komputer itu bekerja berdasarkan prinsip 0 dan 1, yaitu energi listrik. Listrik itu hidup dan mati, positif dan negatif, proton dan elektron. Ya. Sehingga komputer itu bekerja berdasarkan logika biner. Dan penalaran ini juga berdasarkan logika biner. Artinya pilihannya hanya 2. Benar dan salah. Yaitu hidup atau mati. On, off. Nah, itu yang dijadikan. Jika ada pernyataan, ada kalimat, maka itu benar dan salah. Misalkan ini si A mahasiswa UPN. Nah, ini benar atau salah? Ya, UPN kampus 2 di Babansari, benar atau salah? Dan lain sebagainya, itu dalam kehidupan sehari-hari sangat luas. Nah, arsitektur sistem komputer cuma atas rangkaian logika 0 dan 1. Ya, susunannya 0 dan 1. Jadi logika, ya, arsitektur komputer ini tersusun atas rangkaian logika 0 dan 1. Nah, logika ini, pernyataan ini kalau sudah benar dan salah tadi, sudah dinyatakan tadi, maka dia bisa dikombinasi, bisa disinergikan, bisa digabungkan, bisa dibagi, bisa ditingkat, ditambahkan, dan sebagainya. Nah, sehingga ada pernyataan-pernyataan tambahan untuk menyambung kalimat. Itu ada yang and,
or, not, so, nen, dan sebagainya. Contohnya adalah Agus mahasiswa UPN, Bambang mahasiswa UPN, maka Agus dan Bambang adalah mahasiswa. Contohnya seperti itu. Ya. Agus laki-laki, maka Agus bukan perempuan, karena dia laki-laki. Agus laki-laki, Agus bukan perempuan. Agus berumur 20 tahun. Agus mahasiswa UPN. Agus berumur 20 tahun dan mahasiswa UPN. Salah satu dan seterusnya ya. Nanti dalam industri banyak penerapannya itu banyak. Logika dalam komputer ya. Nah, ketika nanti instruksi itu akan dijalankan oleh komputer, maka program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik. Dengan komponen program ya, if then else, jika maka, jika tidak, ya, jika maka, jika tidak maka, for to do, well do, case of, dan seterusnya. Itu penalaran-penalaran yang berjalan di atas program komputer. Contoh ini. Kalau Anda mau masuk ke CBS, itu kan harus memasukkan user dan password. Ya, itu user dimasukkan, password dimasukkan. Jika user dan password benar, maka bisa login. Ya, jika user salah, tidak bisa login. Atau jika password salah, maka tidak bisa login. Sehingga agar bisa masuk, maka user dan password harus benar. Contohnya seperti itu. Dan ini banyak penerapannya dalam dunia industri itu banyak. Misalkan untuk quality control, gitu. Jika produk tidak cacat, maka bungkus dan kirim. Jika produk cacat, maka sortir atau perbaiki. Contohnya seperti itu. Jadi banyak. Rekrutmen tenaga kerja ke produk banyak sekali ya. Perkembangan logika pemrograman. Jadi awal dari ilmu logika komputer itu kemudian berkembang jadi berbagai macam ilmu. Struktur data, kecerdasan buatan, artificial intelligence yang sekarang sedang marak, sedang terkenal, sedang booming sekarang. Sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan saraf tiruan, neural network, sistem digital, arsitektur komputer, inti mikroprosesor, central processing unit, fuzzy logic, dan sebagainya. Itu pengembangan dari logika komputer. Ya, banyak yang kemudian ilmu-ilmu yang berkembang dari logika komputer. Jangan aliran logika ada banyak ya, tapi kita tidak belajar detail tentang ini. Yang penting kita ya sekilas saja. Ada logika tradisional, ada logika metafisis, ada logika epistemologi, ada logika instrumentalis atau pragmatis, dan keterangan lebih lanjut bisa dibaca di bawah. Ya. Nah, sekarang proposisi ya, atau kalimat terbuka namanya, atau kalimat yang nanti akan dinyatakan benar dan salah. Proposisi metodologi digunakan dalam matematika untuk membuktikan teorema dan ilmu komputer untuk membuktikan bahwa program-program berjalan seperti yang diharapkan. Intinya tadi ya. Intinya nanti ada program komputer yang kita buat bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan dari user, bisa menghasilkan output yang sesuai, maka harus dijalankan dalam logika yang benar. Kalimat atau pernyataan atau instruksi itu bisa benar atau bisa salah. Tapi tidak bisa keduanya. Nah, ini kalimat yang bisa benar dan bisa salah itu disebut dengan proposisi atau kalimat terbuka. Sekali lagi, kalimat yang pernyataan atau instruksi yang bisa bernilai benar atau salah itu disebut dengan proposisi. Nah, proposisi ini biasanya diandalkan dalam bentuk kalimat berita.
bukan kalimat tanya atau kalimat perintah, bukan, tapi kalimat berita. Ini hanya intermezzo saja, tapi karena kita juga untuk belajar. Ada 5 orang butuh besar cuma pakai satu payung, tapi kenapa mereka enggak basah? Jawabannya adalah karena enggak hujan, ya enggak basah kok. Kenapa kalau Superman simbolnya ditanya pakai huruf S, kalau Batman enggak? Siapa nama ayah, ibu, dan saudara Manda? Ini intermezzo saja. Nanti kalian pikirkan sendiri jawabannya ya. Nah, nanti tak kasih tambahan ini. Mengapa bebek goreng enak rasanya? Karena ada B-nya. Yang lainnya untuk hiburan saja. Oke, contoh proposisi ya. Yogyakarta kota pelajar. Agus mahasiswa UPN tadi 2 dan 2 adalah 4. Benar-benar. Ada kalimat-kalimat itu kemudian bisa dinyatakan dia benar atau salah. 4 adalah bilang prima ya salah. Jadi kalau salah ya tidak bisa dikenal. Tapi belum tentu semuanya. Nanti bisa menjadi percabangan. Misalnya gini nih. Contohnya adalah ketika kita ingin syarat untuk mengikuti ujian adalah mahasiswa harus hadir minimal 12 kali. Nah, Agus itu hadirnya 10 kali, berarti yang tidak bisa ikut ujian. Sehingga yang bisa ikut ujian yang benar itu adalah mahasiswa yang sudah lebih dari hadir 12 misalkan ya. Sehingga nanti ketika dia dimasukkan, oh Agus nih, ada pertanyaan berapa kali hadir? 13. Nah, berarti nanti kan untuk pernyataan bisa ikut ujian. Nah, persyaratan itu harus benar. Persyaratan itu harus benar. Ketika kita sudah menerapkan aturan bahwa minimal kehadiran itu 12 kali, ya ini harus benar. Jangan sampai ambigu. Nah, salah pengertian atau salah menyatakan, bukan 12, misalnya kurang dari 12, berarti yang lebih dari 12, 13 kita malah tidak bisa ikut ujian karena salah menyatakan. Nah, pernyataannya harus benar. Sehingga untuk ngecek apakah proposisi atau kalimat tadi benar dan salah, maka ada yang disebut dengan tabel kebenaran. Adalah suatu metode untuk memeriksa apakah nilainya valid atau tidak, benar atau tidak. Sehingga ada tabel kebenaran namanya. Sehingga P kalau benar true, maka ingkaran P adalah false. Jika P false, maka ingkaran P adalah true. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan gampang ya. Agus laki-laki, berarti ingkarannya adalah Agus bukan perempuan. Ya kan? Sehingga kalau Agus laki-laki, maka Agus perempuan itu salah atau false. Dan seterusnya. Contoh logika, mawar adalah nama bunga, B, apel adalah buah. Maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah buah bisa dinyatakan dengan P, ya Peggy seperti ini. Terus ya, negasi atau ingkaran. Negasi itu ingkaran. Jika P adalah Semarang, jika P adalah kalimat yang menyatakan Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P yaitu kalimat Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah, atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jika P di atas nilai benar, maka ingkaran P adalah nilai salah. Tadi ya, true and false, dan seterusnya dan seterusnya. Terus misalnya konjugasi dan atau sambungan adalah pernyataan yang menggunakan penghubung dan. Ya.
Fahmi makan nasi, Fahmi minum kopi. Maka Fahmi makan nasi dan minum kopi dan seterusnya. Ini ya, contohnya tadi misalnya user dan password juga bisa. Jika user A dan passwordnya B, maka bisa masuk. Ya, banyak ya. Di email itu kan ada user password, CBS, user password, dan banyak lagi. Banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ke proses searching, tapi dalam pekerjaan juga bisa. Contohnya apa? Contohnya di awal misalnya penerimaan pegawai, gitu misalnya. Kan tes pegawai nanti kalau Anda tes itu, tes kepegawaian kan ada tes tertulis, ada tes wawancara, misalkan ya, ada tes kesehatan. Maka calon pekerja bisa diterima kalau dia lolos tes wawancara, tes tertulis dan tes wawancara dan tes kesehatan. Nah, itu contohnya. Ya, nanti ada input, tes wawancaranya berapa, tes tertulisnya berapa, tes kesehatannya berapa. Nah, kalau masuk ya berarti diterima. Nah, harus lolos tes tertulis, tes wawancara, dan tes kesehatan. Terus kesimpulan diterima. Kalau tidak, ya tidak. Ya, nanti banyak aplikasinya di program di program komputer, logika programmer itu banyak. Ini awalannya seperti ini. Tapi nanti kita tidak perlu mengingat ini lagi. Ini hanya untuk basicnya. Nanti kalau sudah di algoritma programan ya kita tinggal langsung kalimatnya if then else, if then, for to do, will do, case of, dan seterusnya. Kita tinggal aja. Disjungsi atau penghubung atau pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau or dengan notasi ini nih. Aturan disjungsi semantik, disjungsi bernilai salah jika dan hanya jika kedua nilai disjungsi bernilai salah. Yang lain bernilai benar. 7 adalah bilangan prima, 7 adalah bilangan ganjil. Sehingga 7 adalah bilangan prima atau ganjil. Benar bahwa 7 bisa dikatakan sebagai bilangan prima sekaligus juga bilangan ganjil. Dan misalnya dalam kasus misalkan di pengadaan bahan baku, jika bahan baku ini berasal dari Yogyakarta diterima, jika bahan baku berasal dari Semarang diterima, sehingga bahan baku diterima jika dia berasal dari Yogyakarta atau Semarang. Contohnya. Lanjut. Implikasi. Misalkan ada dua pernyataan P dan Q untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar, akan menjadikan Q bernilai benar. Jika diletakkan kata jika. Nah, sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka. Sebelum pernyataan kedua, Pak Ali adalah seorang haji. Pak Ali adalah seorang Muslim. Jika Pak Haji adalah seorang haji, maka pastilah dia seorang Muslim. Misalkan ya itu. Dalam aplikasinya kayak apa? Banyak. Jangan nilai ya. Nilai mahasiswa ya, nilai mahasiswa itu jika jika mahasiswa itu mendapatkan nilai 80, contoh jika misalkan mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 80, mahasiswa mendapatkan nilai A. Ya, jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 80, maka dia mendapatkan nilai A, misalkan itu. Atau misalkan dalam dunia industri itu bonus gitu misalkan. Jika target terpenuhi dan sebelum waktunya, maka dia mendapatkan bonus. Dan itu nanti aplikasi dalam komputernya contohnya. Jadi ada nama, alamat,
target, waktu, dan sebagainya. Oh, dia klik proses bonus, sehingga nanti akan muncul siapa saja yang dapat bonus harian, siapa yang dapat bonus bulanan, siapa yang dapat reward, dan sebagainya misalnya. Atau dalam penentuan supplier baru, atau penentuan anak cabang baru, atau penentuan karyawan berprestasi dan lain sebagainya lah, banyak enggak, kita tahu bahwa ilmu matematika itu nanti menjadi dasar lalu berkembang dalam banyak ilmu, khususnya dalam dunia komputerisasi atau dalam dunia sistem informasi pemrograman komputer. Implikasi pernyataan majmuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan notasi sehingga bernilai sama dengan ini ya, sehingga dapat dibaca jika dan hanya jika Q atau P bila dan hanya bila Q. Contohnya ini, dua garis saling berpotongan dalam tegak lurus, dua garis saling berpotongan bentuk sudut 90 derajat. Dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat, jika dan hanya jika. Contoh misalnya syarat mengikuti ujian UAS. Ini dengan kehadiran. Mahasiswa bisa mengikuti ujian jika dia kehadirannya 12%. Yang kedua, jika dia adalah mahasiswa UPN. Ya, mahasiswa bisa mengikuti ujian adalah jika dia mahasiswa UPN dan tingkat kehadirannya lebih dari 12 kali atau 70%. Contoh ya, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali. Misalnya dalam quality control di perusahaan, bahan akan diterima jika berasal dari supplier dengan kriteria tingkat kehalusan sekian dan barang seperti ini. Jika tidak diterima. Contohnya ya. Nah, tadi kalau kita simpulkan ada penghubungan kalimat yang bentuknya not, negasi, konjugasi atau dan, disjungsi atau disjungsi, dan bernilai atau implikasi jika maka, dan biimplikasi jika dan hanya jika, atau bila dan hanya bila ya, dasarnya itu sehingga ada gambaran. Nah, tadi pernyataan itu harus bernilai valid. Kemudian bagaimana Pak cara pengambilan kesimpulannya? Apakah logika itu bisa dijalankan? Apakah itu kemudian bisa untuk kita gunakan untuk melakukan instruksi pada komputer? Maka dibutuhkan namanya inferensi. Mirip tadi ya. Mirip tadi. Oh, ada namanya modus ponen, ya benaran langsung. Bila P maka Q, bila P maka Q, maka kesimpulannya adalah Q. Dan seterusnya modus ponen, modus ponen ya, modus ponen. Contohnya ini jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Jika digit terakhir ternyata 0, berarti bilangan habis dibagi 10. Jadi ada syarat, kemudian ada yang dimasukkan. Ada syarat, yang kemudian ada yang ditetapkan. Apa dia memenuhi syarat itu atau tidak. Contohnya dalam dunia industri, quality control ya, quality control lagi misalnya. Produk itu akan dikirim kalau dia tidak cacat atau utuh. Nah, sehingga kalau dia ada sobek atau cacat, maka dia akan di-reject. Kemudian ada yang diseleksi dengan itu. Produk ini sobek atau tertekuk atau dekok, maka dia tidak bisa dikirim karena tidak memenuhi syarat. Atau produk ini utuh, jadi bisa dikirim.
Ya, apa? Modus tolen. Jika disit merupakan kontraposisi premis pertama modus ponen atau dalam jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut dibagi 10. Suatu bilangan tidak habis dibagi 10 berarti digit terakhirnya tidak 0. Balikannya tadi. Nah, ini tidak perlu ya. Tidak perlu, tidak apa-apa. Nanti soalnya sudah tak sampaikan di ya. Oke, saya kira itu terkait dengan materi kita ya, artinya satu untuk bisa memerintahkan komputer agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus mengubahnya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dari bahasa pemrograman tadi akan dijalankan oleh komputer dalam bentuk bahasa mesin atau bahasa bahasa biner. Nah, agar instruksi kita benar, program aplikasi kita benar, maka instruksi kita itu harus benar juga, dan instruksi itu adalah sebuah pernyataan atau kalimatnya, kalimat ini dicek kebenarannya. Dengan apa? Dengan memberikan kebenaran. Inilah awal dari ketika kita ingin melakukan pemrograman komputer programming, diawali dengan adanya informatika dan informasi. Ada buktinya khusus kalau Anda membaca itu. Tapi ringkasannya seperti ini. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada saat ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.